Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke sesi ketiga tentang pelajaran kita al-hal. Ya, dalam sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang anwa'u al-hal. Kalau di pertemuan sesi kedua kita tidak membahas perbedaan hal dan naat, kita membahas macam-macam sahibul hal. Nah, sekarang kita fokuskan untuk mempelajari macam-macam hal itu sendiri. Mari kita lihat di papan anwaul hal, macam-macam hal, ya. Kadang hal itu bisa berbentuk atau berupa mufradah, artinya satu kata. Lihat contoh ini, jaa Muhammadun masruron. Halnya adalah kata-kata masrur. Ya, masruron. Lihat masruron di sini, ya, datang dengan satu kata, masrur. Ya, Muhammad datang dalam keadaan bahagia. Nah, seperti itu ya. Dalam keadaan bahagia. Lihat di situ. Nah, kadang juga hal bisa berbentuk sebuah kalimat, artinya bukan satu kata. Artinya terbentuk dari beberapa kata yang membentuk sebuah kalimat. Perhatikan jumlah. Jumlah pun terbagi menjadi dua, para pemirsa thalabul ilm. Kita tahu dalam bahasa Arab jumlah itu dua macam, fi'liyah atau ismiyah. Fi'liyah kalau dia diawali dengan fi'il atau kata kerja atau predikat, sedangkan dikatakan ismiyah kalau dia diawali dengan isim atau selain kata kerja. Perhatikan di misal, ya, hal dalam bentuk jumlah fi'liyah. Sakata Yusufu yufakkiru an ikhwatihi atau yufakkiru fi ikhwatihi. Yusuf terdiam memikirkan saudara-saudaranya. Nah, kata-kata memikirkan itu menggambarkan bagaimana Yusuf saat dia terdiam itu. Ya. Yufakkir. Ya, kita tahu yufakkir, fakara yufakkiru, fi'il mudhari', berarti kata kerja kan? Nah, inilah makanya dikatakan jumlah fi'liyah. Dia adalah hal tapi dalam bentuk, ya, kalimat fi'liyah, ya, yang diawali dengan kata kerja. Tapi ingat, yufakkiru di sini mengandung dhamir yang kembali kepada Yusuf. Ini disebut robit. Perhatikan, ya. Lalu kita pergi beranjak ke yang ismiyah, jumlah tapi yang ismiyah, berarti jumlah yang diawali dengan isim. Hal berbentuk jumlah tapi jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Kita kembali ke misal, raja'a Musa ila baitihi wa qalbuhu khaifun. Musa kembali ke rumahnya. Itu kalimat, ya. Yang kita hendak berikan hal atau sahibul halnya adalah Musa. Musa keadaannya bagaimana saat dia pulang ke rumahnya? Wa qalbuhu khaifun, hatinya ketakutan. Kembali lagi, perhatikan para pemirsa thalabul ilm, kalau kita ingin menggunakan hal dalam bentuk jumlah harus ada pengaitnya. Nah, pengait untuk yang di sini, ya, di contoh yang roja Musa ini adalah ada dhamir hu. Dia juga dibarengi dengan wawu di sini. Ya, wawu. Ini biasa kita lihat di dalam hal. Jadi kalau udah ketemu kalimat wa qalbuhu wa seperti ini dengan ada dhamirnya, kemungkinan besar itu adalah hal. Maka perhatikan. Ya, jelas ya? Wa qalbuhu khaifun. Hatinya siapa? Kembali ke Musa. Hatinya Musa ketakutan. Ini hatinya ketakutan menggambarkan kondisi Musa saat kembali ke rumahnya. Inilah hal dalam bentuk jumlah ismiyah. Lalu yang ketiga, syibhu al-jumlah. Tentu syibhu jumlah kita ketahui ada dua macam, ada jar majrur dan dhorof. Contoh yang jar majrur, asya Muhammadun fi baiti abihi. Muhammad tinggal atau hidup di rumah ayahnya. Ya, kata-kata di rumah ayahnya ini adalah menggambarkan bagaimana hidupnya Muhammad. Oh, ternyata Muhammad itu hidupnya bersama orang tuanya, bersama bapaknya. Nah, ini juga disebut hal. Fi baiti abihi ini adalah jar majrur, ini adalah hal untuk Muhammad, menggambarkan gimana hidupnya Muhammad. Juga kalau dhorof, bedanya tadi yang kalau tadi fi baiti abihi kita ganti menjadi dhorof, misalnya
dengan saya ganti seperti fauqa syuqqati. Muhammad tinggal atau hidup di atas kamar apartemen saya. Ya, berarti kata-kata fauqa syuqqati menggambarkan bagaimana Asya Muhammad. Bagaimana Muhammad itu hidupnya itu. Oh, ternyata di atas tempat tinggal saya. Nah, itulah macam-macam dari hal para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ya, saya ulangi, saya rangkumkan, anwaul hal bisa datang dengan mufradah, bentuk ya satu kata, bentuk bisa juga jumlah yaitu kalimat, atau sibul jumlah yang mirip dengan kalimat. Ya, berarti ada 3 macam, atau kalau secara rincinya ada 5 macam: mufradah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur dan dzarf. Ya, semuanya adalah hal, semuanya punya tugas untuk menggambarkan bagaimana sahibul hal. Ya, kurang lebihnya saya maaf, semoga itu bermanfaat. Ya, kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.